Kena ngono ya, lebih Ya, baik. ini ya. persoalan Kembali ke pentingnya partai nang politik. itu. Persoalan pentingnya di situ. Kembali ke partai politik, bagaimana menyiapkan sebuah pengkaderan politik yang jelas. Oh, sampe nyang-nyangan dhewe kok terusan itu, niku. itu yang harus juga di endorse terus, dilakukan terus menerus untuk memperbaiki situasi di dalam partai politik, tidak hanya dari Assalamualaikum dulur, ketemu mana nang obrolan Warkop Sidoarjo, Rempon Darjo, obrolan sing paling kekinian nang Sidoarjo, paling rame, paling hot, pokoknya paling seru saat Sidoarjo ono nang Rempon Darjo. Kali ini kita coba gowo perdebatan panjang, sakjane nang Jakarta, tapi ngefekin nang Sidoarjo bareng. Soal pemilihan sistem pemilu terbuka tertutup. Ini mulai 2019 sebenarnya wis rame. Dan rame maneh semenjak Ketua KPU memberi sinyal akan dibawa ke tertutup. Tentu debat ini juga masuk ke wilayah akeh lah, termasuk nang Sidoarjo. Nah, hari kita mencoba untuk mendiskusikan itu sejauh mana efeknya untuk di Sidoarjo. Sudah ada teman-teman yang saya pikir layak untuk bisa diajak ngobrol hari ini. Ada Gus Hamdi, salah satu pengamat pelaku politik ya Gus. Insya Allah. Insya Allah. Ada Pak Nadia juga, ini aktivis Sidoarjo. Ya, saya pikir semua orang Sidoarjo sudah kenal lah, saya pikir gitu. Tentu saja nanti ada sing di warung sih. Oh, Ning dia. Ayo, Oh, ayo kita. Ayo iki. Wah, iki kok. Iki rame, Jo. Dari Iya, ini Bo. kan enak iki. soal perdebatan panjang kayak ngomong soal sistem pemilu. Oke, kopi hitam tertutup tak apa jauh. terbuka. Pasti kan kabeh duwe plus minus. Ya otomatis wong kan sing mendukung terbuka ya milih terbuka lah sing paling cocok. Sing milih sing tertutup. Ya iki paling apik. Kabeh duwe pilihan plus minus. Nah, kita coba Kasih takok tahu sih. konco-konco. Kan ngomong langsung ketua bus ini. Iki sing dibuka sing ditutup iku apa? Sistem pemilu nih. Kan ngerti enggak? Nek tertutup mek terbuka bedane apa? Gak blas. Lho makane iki kanca-kanca iki sing paham iso jelas nongko. Takono siji-sijine. Tertutup iku ya apa TPS tutupan apa gak? Pikire ngono kan. Kok ngono. Wis ngene lah wis tertutup ae lah. Apa? Ya kabeh tertutup. Tertutup ae. Apa dasarnya tertutup? Wong tertutup ae masuk angin apa maneh terbuka kan ngono. Ya bagus. Gimana Gus? Menarik iki. Kayak iki ya apa? Mau niku asale ya apa? Asale iku ya apa? Iki kan dari dulu mulai 2009 ini sudah dilakukan sistem proporsional terbuka. Artinya semua orang punya kesempatan untuk menjadi caleg dan dipilih sesuai dengan pilihannya sing milih. Oh, alah sing nyoblosan iki Iso nyoblos jeneng. Yo. Nah, Terus? saiki ono wacana arep dibalekno maneh nang sistem tertutup. Tertutup iku sing Tertutup. milih Banyak milih partai, gak milih koyo wong. jaman biyen iku. Betul. Wis enak iku. Gak ombo-ombo. Gak susah ya. Ambak bueng aku ngene. Walah sak kertas koran ngene mari ngono kok metentengi jenenge wong. Entek-entekne anggaran ya. Nyetak ngono. Iya, metentengi siji-siji lho. Yuk ya. Sing endi jenenge apa maneh jenenge padha kabeh. Slamet kene ono slamet kene ono slamet. Ngelundasku sembuh. Ya apa. Takon aku Sambi. Hmm. Sambi Ya, kan apa, juga gitu. bisa punya persepsi lain lah. Hmm. Mungkin perspektif dari Gus Hamdi juga bisa memberikan pandangan lain terkait dengan sistem pemilu. Atau nanti Mbak Madia juga bisa nyambung kan soal Iya, ini. iya. Jadi begini. Perdebatan terkait wacana ini masih sekedar wacana ya. Untuk proporsional terbuka mau dikembalikan ke tertutup itu sebenarnya menjadi rame ini karena sempat statement ini muncul dari Ketua Ketua KPU pusat. Hmm. Nah, padahal 2019 itu sudah wacana-wacana itu sudah muncul bergulir di tataran baik itu di DPR maupun di lembaga-lembaga hukum yang lain untuk melakukan sebuah gugatan atau uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, hari ini momentum 2024 ini sudah dilakukan
uji materi itu berupa gugatan oleh teman-teman terkait persoalan undang-undang pasal nomor 7 tahun 2017. Tinggal kita ini menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi besok. Nah, terkait persoalan desas-desus setuju atau tidak, ya kita di publik atau masyarakat itu menjadi hal yang wajar karena ini semacam bola liar bahkan yang dilempar secara tidak sadar maupun sadar oleh Ketua KPU. Yang itu momentum tersebut itu dilakukan akhir masa 2020 kemarin dengan wacana dengan di KPP. dengan asumsi itu mengevaluasi perjalanan 2022, artinya menyambut 2023. Nah, saya melihat sisi ini sebenarnya tentu pasti tidak akan lepas dari plus minusnya ya. Pentingnya apa sih ngono-ngono iku? Nek sing penting ya sing nyalek, ya sing gak nyalek ya gak ada kepentingane. Lah iya kanggo awak dhewe ngene iki lho. Ya padha wae, wong paling ya wis ngono iku. Kan nyoblos. Nek sing kepentingan sing nyalek, sing takon sing ngate nyalek. Ngate nyalek ya apa pengaruhnya? Iya. Pengaruhnya pasti ada. Jadi ya apa Gus? dari segi kepartaian, kalau kita bicara arahnya sudah ke sana dari segi kepartaian, tentu keuntungan ini adalah keuntungan bagi partai-partai besar. Ya. Sing cilik malah Partai-partai besar yang sudah tentu punya konstituen di masyarakat yang sudah pasti. Ini pasti ada efek keuntungannya di sisi tertutup nanti. Karena kan masyarakat itu pemilih itu langsung memilih partai, tidak memilih calon. Ya. Ini kan bicara persoalan legacy partai, termasuk juga platform partai. Balik ini kan kesana. Balik mana nang partai. Loh, tapi masih oneng partai kula yo ono nomor urut sih Gus. Lah iya. Kan yo ono nomor urut nomor 1. Iku akhirnya balik persoalannya nang partai saiki. Sing iso nyedeki, sing iso boloke, iku ya sing perpeluang nomor 1. Ya bocarane ya apa nyedeki ini kan? Bisa seperti itu. Coba juga bisa bagaimana partai menyiapkan kadernya yang terbaik untuk masuk dalam posisi 1, 2, 3 itu tadi. Ketoknya cenderung yang sing tertutup. Nah, ya, tapi nek tapi koyo belum juga ke sana loh. Nek koyo ngono misale koyo awak mudar ya, terus nyalon. Terus oleh nomor piro ngono, nomor 4, nomor 1. Aku gak iso milih awakmu berarti yo. Yo iso. Ya apa to? Milihnya partai. Iso. Milihnya partai. Tapi mesti dadi. Ya belum tentu. Nek partainya oleh 10 kursi di PKB ya iso aku. Tergantung Cak Der itu komunikasi dengan tingkat elit partai pada akhirnya. Ulak nyang-nyangan karo. Lah makane balikin nang kono. Kalau ya tidak apa tunggal ya padha ae. Ketimbangane dhuwit ngono karuan dhuwit jono nang rakyat ae. Cuman begini, Kelebihan dan kekurangan. Saya flashback ke 2004 ya sampai 2019 kemarin. Produk dari hasil pemilu sistem proporsional terbuka itu apa yang dihasilkan oleh DPR RI kita? Ya. Ya kan? Kita tarik lagi ke belakang. Sebelum itu misalkan sebelum sistem terbuka itu dipakai, apa yang terjadi bagi DPR RI? Kaitannya dengan kualifikasi seseorang misalkan, kualifikasi calon-calon atau kualifikasi sudah DPR RI atau DPRD 1 atau DPRD 2. Nah, saya melihat sisi itu malah justru ada semacam kepentingan yang pada akhirnya konsekuensi sistem itu mengarah pada sistem liberalisme terbuka. Ini kan disampaikan oleh Hasto kan seperti itu. Siapapun yang penting punya duit kan begitu. Itu bisa jadi kan begitu. Ya. Partai pun itu tidak punya otoritas untuk menjadikan atau tidak menjadikan seseorang di situ kadernya misalkan. Nah, tetapi faktanya ketika itu dilakukan, rata-rata undang-undang yang kita pakai sampai hari ini kan ya undang-undang yang mengarah pada konteks kepentingan politik juga.
ini kan bicaranya kan pemilu yang dimaksud terbuka dan tertutup ini kan lebih mengarah pada konteks Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Kalau kita kalau bicara Dewan Perwakilan Daerah itu kita tidak usah lah. Kalau di dalam Beda sistem karena distrik. ya konstitusi kita itu kan sudah jelas ya. Kalau di nomor 22E itu kan mengatakan undang-undangnya ayat 3 itu kan sistem pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih berdasarkan pada partai politik. Tetapi di ayat 4 itu mengatakan sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah itu dipilih berdasarkan perseorangan. Itu kan jelas sudah sebenarnya. Tak tepak ya rasanya kita. Takut nggak nyalek enak di sampean milih wis. Enggak Jelas. Iki salah takon sik. Iya, nek pikirku ngene lho, nek iku berarti milihnya yang dipilih itu parpol. Enggak pakai milih orang. Tidak. Terus sing bayari aku sopo? Ya partai ini kon rene jak rene. Oh, kata Pak. Wah, kon gak ngerti arek iki. Kon ora aku wingi iku pas wayahe pemilu itu. Oh, paket. Dari mau ngomong tertutup saiki jalur terbuka. Ya apa gak jelas ngerti ngene. Lho, yo ngerti kene iki Bang dijelasno besar iku. mendapatkan penjelasan. Oh. Tapi Lah gak dadi TSTS ada aku nih, ya apa? Gak ojo lah. Sepi. Dalam artian gini, jadi tes wae. Waduh, iki borongan mati, Dar. Ya, Ya apa? artinya kita kan harus bisa melihat juga bagaimana peran rakyat di situ. Ada kepentingan civil society dalam proses mendorong untuk terjadinya liberalisasi politik yang tadi disampaikan oleh Gus tadi, bahwa saya melihat bahwa potensi besar para caleg perempuan dengan adanya sistem tertutup ini juga sangat diuntungkan luar biasa. Betul. Bagaimana ketika kemudian partai Perwakilan dalam hal perempuannya ini masuk ya. partai bisa mendapatkan porsi yang jelas karena hari ini juga kita sangat kekurangan perempuan yang ada di perwakilan kita, ya kan, di Dewan Perwakilan kita. Jadi kita punya peluang untuk mendudukan kawan-kawan perempuan yang itu mempunyai potensi yang besar, mempunyai komitmen yang besar untuk memperbaiki situasi keterpurukan yang ada di perempuan. Nah, masuk ke sisi perempuan ini masuk. Cocok bisa banget dilakukan. Cocok iki itu ke sisi perempuan loh. Sekarang teman-teman yang ada di ranah civil society atau di masyarakat ini bisa bergen dengan partai politik ini gitu loh. Gimana kalau Nadia ini harus benar-benar jadi? Nah, itu seperti itu contohnya seperti tertutup itu. itu sing bingung PTS itu. Nek caleg ya padha ae. Apa? Sita lah. Setelah nek tertutup iku CSIP apa TSIP bingung. Caleg ya oke ae. Iya terus. Nah, itu memang dalam rangka Cak Jo, dalam rangka untuk mendorong terjadinya kemaslahatan itu tadi. Gak jamin tak kira-kira nek misal nggak coro iku nanti hasilnya anggota DPR iku luwe genah ngono ya, lebih baik. Ini persoalan pentingnya nang itu. Persoalan pentingnya di situ. Kembali ke partai politik, bagaimana menyiapkan sebuah pengkaderan politik yang jelas. Oh sampe nyang-nyangan dhewe kok terusan iku. Itu yang harus juga di-endorse terus, dilakukan terus-menerus untuk memperbaiki situasi di dalam partai politik, tidak hanya dari internal saja. Jadi teman-teman juga harus melakukan pendidikan yang luar biasa, mendorong, mensupport supaya politik kita lebih fair, lebih jelas, dan tentu saja harus mempunyai semangat untuk mendudukan peran perempuan dalam ranah legislatif ini. Gimana Gus? Iki nek jare basa kawi biyen iki ngarani setback ngene. Jadi ayo sampean muni Gus ya apa iki? Kok gak trimo aku kene iki. Rada sepakat iki. Jadi gini Cak Jo, termasuk untuk pimpinan perempuan loh ya Gus. Mbak Nadia. Jadi masalahnya kan di sini. Ini kan di framing agar tidak disahkan atau diterima oleh Mahkamah Konstitusi, artinya tetap dilakukan proporsional terbuka. Seolah-olah ini kan ketika dilaksanakan proporsional tertutup itu suatu kemunduran demokrasi, seolah-olah begitu baru. Padahal kalau kita melihat sisi-sisi yang lain,
itu produk-produk yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu di proporsional tertutup itu banyak hal yang dihasilkan undang-undang itu yang cukup baik. Kalau kita berbicara persoalan itu. Karena ini kan bicaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kan? Yang mana di situ domainnya adalah mengesahkan undang-undang, membuat undang-undang, mengontrol pelaksanaan pemerintah eksekutif, kan begitu. Nek aku sih ngene ae, bah tertutup, bah terbuka, sing penting outputnya itu penting gitu loh. Kita ngomong hari ini ngomong terbuka, ya setelah hasilnya seperti Tapi itu. Siapapun tidak tertutup juga menjamin. seperti itu plus minus. Yang Iya. penting output dari hasil sistem pemilu itu Iya. menghasilkan perwakilan AWDW nang dewan itu wong cek sing Nggak, bener-bener tapi iki lak durung kualitas. dadi sih, iki lak durung dadi sih. Belum. Durung. Itu Iki apa saya lanjutkan, ngomong ya. apa digugat. Dilakukan Masih gugatan di- untuk dikaji ulang lah. Artinya apa materi tersebut itu dilakukan uji materi. di nanti tanggal 17 Januari itu nanti sidang lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, itu disahkan atau tidak itu tanggal 17 kita tunggu bersama-sama. Sik iki rada-rada lali-lali eling aku ya. Biyen niku nek gak salah wayahe ngono-ngono iku lak ya gugatan ya. Ya iya tahu digugat ya. Pernah. Beda Waktu- soalnya kan digugat waktu. Ayo itu. waktu tertutup mari ngono digugat jadi terbuka. Saiki beres, saiki digugat mana? Beres. Nang tertutup. Berarti gak mungkin mosok katene MK mincla-mincli cangkeme. Lah yo gak mungkin. Wis wari biyen tertutup Kan enak, main dibuka. tutup dibuka, tutup mana, buka tutup mana, kan enak. Kok Satpol PP kono. Ya gak mungkin berarti. Gak Nah, mungkin itu- Pak itu- ya wis. Itu saya lanjutkan agak serius ya. Iki urusan TS sih masalah ya. Itu yang pertama. Yang Heeh. kedua, Heeh. asumsi ini dimunculkan karena mengevaluasi dari perjalanan 2004, 2009, 2019 ini terjadi seperti apa, produk yang dihasilkan lagi-lagi seperti yang saya katakan DPR itu seperti apa, kan begitu. Akhirnya memutuskan kok begini-begini saja. Terjadi masif di masyarakat, tanda petik, mohon maaf, saya harus katakan transaksionalis politik di situ. Akhirnya Wani piro? masyarakat menjadi objek kepentingan politik. Karena mohon maaf, saya nyalon misalkan Mbak Nadia nyalon kan. Itu tinggal Mbak Nadia itu memutuskan sendiri, suara itu dihitung sendiri oleh Mbak Nadia. Saya itu punya duit sekian. Ya. Saya harus punya suara sekian. Kan begitu. Hitungannya kan jelas dan itu sudah masif di seluruh Indonesia, seolah-olah transaksional politik itu disahkan oleh undang-undang secara tidak langsung. Walaupun itu orang mengatakan tidak mungkin. KPU itu tetap yang ada Bawaslu melakukan pengawasan terus jangan sampai terjadi yang namanya money politik. Tapi faktanya di lapangan, apakah benar seperti itu? Yo Ya Kan kayak begitu. mun sewu ya kayak entut. Loh. Ono ambune tapi gak iso Kan terus ini, kayak ini, iso. ini, Ini Gus, iki aku rada menentang iki urusan sandang pangan sepurane Gus. Soal sandang pangan ini. Kita lah nek iki money politik ya. Ya, Kalau money politik di lapangan itu kan diawasi. Ono sing tukang nginceng. Apa Ya. jenenge? Panwas. Banwas. Lah terus nek sampean terus nyang-nyangan karo pimpinan partai, sapa sing nginceng? Ya, Ya, nggak itu ada. kan. Ndak ono tambahan, yo tambah. Sekarang kan Kan sampean dhewe sebagai iku. orang yang selalu berkecimpung dalam dunia kemasyarakatan, Cak Dar dan Cak Jo ini sebetulnya berharap apa dengan adanya dewan kita ini loh, Dewan Perwakilan Rakyat, wadahnya wakilnya rakyat. Ingin orang yang ada di sana itu benar-benar mewakili jenengan, Ayo dhewe ditakoni. ngurusi warung, Takoni, biasa Utawa- takoni ditakoni ngurusi saiki. wong ngene iki, utawa ya sing ngurusi kepentingannya sendiri, gantian tak takoki. Nah, dhewe ya Ya apa? ya jelas wis tak omongno, sistem politik model Oh. apapun baik terbuka maupun tertutup, sing penting output-e. Yang Nah, penting Hasil. output, hasilnya Hasil. diduduk nang dewan. Lho lah iya Dan, saiki lho opo sing bet. Malah nek tak pikir ya, malah elek nek tutup iku. Ya iku mau, gak ono sing delok. Gak seru. Iya, akhirnya Nah, itu ini- pikiran ini- dewe. Ini Iya kan? Iki di- lebih efisien, iya kan? lebih efisien Itu dan kan lebih akhirnya terukur jadinya. Dipangan karo tetep akan ngetokno duit, tapi kan kok dipangan karo wong partai. Tanda tangannya larang saiki. Nah, tapi nek sing terbuka iku mang lho sedekah lu tambahake nang masyarakat.
Ketang 30.000 lah Kelompok lodo. PS ngene iki. Nah, ini masalah ini. Podo lho nih. Ya, Iya kan? semua membuat apa ya, sebuah konsekuensi lah seperti Iya, itu. ayo. Sebuah konsekuensi yang Podo-podo setor. Ayo. Setore Ayo Gus ya apa Gus? setore nek terbuka iku akeh sing ngrasakno. Jari ini demi kemaslahatan umat. Amin yo apa Gus? Amin. Jadi begini, itu tidak bisa dibendung ya. Artinya itu wacana-wacana yang bergulir bahwa politik ya sudah seperti itu, mau tertutup, mau terbuka, mau ujung-ujungnya seperti itu kan begitu. Nah, ini saya tidak membenarkan dan saya tidak menyalahkan. Ya, itu biarkan saja. Tetapi saya lebih berbicara masa depan aja. Ya, ya. Kita kan mau menghadapi momentum politik yang serius. Ada pilpres, ada pilek, ada apa? Pilek, ada pilkada dan yang lain-lain bahkan kan. Pilkada itu ada gubernur besok kan, bahkan bupati juga itu kan di 2024 besok. Nah, kita melihat sisi itu bukan bicara persoalan yang terjadi hari ini saja. Yang terjadi hari ini ya sudah, artinya marak money politik itu tidak bisa dibendung. Adanya Panwas hanya seolah-olah hanya sebatas formalitas kelembagaan saja. Ya kan begitu, melengkapi. Ya, berarti. Saya tidak Kalau mengatakan seolah-olah ini. Loh, kan faktanya kan begitu. Iya, Kalau iya, misalkan Panwas itu memang detail, oh kan begini. Nah, Pertanyaannya kan begini. Money politik itu disahkan oleh undang-undang atau dilarang? Dilarang, jelas. Berarti siapapun yang melakukan atau yang ada temuan-temuan seperti itu mestinya dilakukan sebuah tindakan hukum. Pertanyaannya, apakah Panwas itu tidak tahu persoalan itu? Tahu kan? Tahu. Sangat. Ini sebagai mantan tapi gini, Gus. Lu lah nek Saya coba ya, tak critakno iya, ya, Mas iya, Yong ini iya, ya tahu iya. tadi penyelenggara. Iya, Artinya iya. gini, Ini. secara instrumen ya, secara instrumen ya Ekonomi. memang sudah diatur. Tapi di beberapa itu juga memang ada kelemahan. Misalnya di situ ngomong apa pencalonan Kopinya, Gus. gubernur ya Oke, siap. atau kepala daerah. Di situ kalau dinyatakan sebuah melakukan tindak money politik mah diatur, ada pembatalan. Tapi di situ ada lagi pasal yang mengatur kalau pembatalan itu bisa terjadi kalau TMS, terstruktur, masif dan sistematis. Artinya Ya, tidak partai satu yang di bisa daerah melakukan toh, itu. tapi minimal di 50 daerah itu terjadi secara masif. Nek gak ikut terpenuhi, Ya, berarti money politik bukan sebagai suatu ganjalan untuk membatalkan berarti pencalonan. iku aturane sing gak tepak apa Balik wonge. mana nang kono Lho mana? ya aturan iku tepak Lho. no lah apa kok iki terus di owah-owah nanti ditutup dibuka. Dorong Susu ngomong mana lecek soal gitu. di masyarakat. Gini, selalu kita bicara sing disalahno penyelenggara. Padahal masyarakat itu juga berperan. Kita hari ini ngomong siapa hari ini yang bicara tentang money politik itu haram? Gak ada. Jadi Padahal itu adalah tugas bersama. Lho lah iya sing bener Saya- iku. saya- Anu memang lho aturan Ini- soal pengawasan memang lho bener. Nek arep rapat ya rapat. ini Iya nek rapet yo rapet pisan ngono lho. Engko kan aku duwe cara ya apa nyiasati rapet iki mah ngono lho. Enak ngono lho. ini menarik ya. Jadi begini, saya terkait dengan yang disampaikan oleh mantan penyelenggara. ini kan pengalaman beliau. Iya. Saya membenarkan. Ya Memang iki ben Joko faktanya nang seperti itulah. TPS ku ngarepe iki ya cek iki ben. Jadi begini. Kemarin saya diundang oleh RRI itu bicara persoalan apa namanya Money politik. bukan revolusi hukum. Oh. Yang mana di situ ada sedikit juga menyinggung persoalan RUU KUHP ya, yang akan bahkan wacana-wacana yang kuat itu kan disahkan 2022. 25. 22 sudah selesai semua bab per babnya. Nah, 2020 sudah selesai, sekarang baru selesai ya katakanlah masih 70%. Karena babnya itu terlalu banyak. Nah, di situ juga bicara persoalan tafsir-tafsir di situ. Kaitannya dengan apa sih yang dikatakan masuk pada kategori momentum apa nomenklatur money politik di situ itu kan bermacam-macam tafsir. Gitu loh. Inilah yang menjadikan seolah-olah money politik di masyarakat. Mohon maaf, saya tidak mengatakan money politik ya. Kalau money politik itu sudah larangan. Anggaplah beli suara lah. Beli suara di masyarakat politik disahkan. ngono lho. Anggaplah Terus sosok politik. ngomong kalau tuh enak titik. Sebagai TS jadi- tersinggung iki.
Cak Jo iki. seolah-olah kan Lumayan tidak jadi sak masalah. iki yo. Akhirnya Nah, karena saya pikir warung iki gak perlu hasil TS. jadi memang bingung kita dihadapkan dengan masa depan politik yang betul-betul itu dilema sebenarnya. Satu sisi Oke, hari oke, ini Mas. 8 partai ya, 8 fraksi itu menolak terkait adanya pengesahan nanti di Mahkamah Konstitusi tertutup. Hanya PDIP yang ya bahasanya agak sedikit setuju dengan wacana KPU itu untuk dilaksanakan proporsional terbuka. Bukan agak lagi, pendukung Gus. Sudah mendukung. Rakernas 2019 sudah menyatakan balik ke Nanti tertutup. tanggal Kakak. 10 akan disiapkan untuk itu, Gus. Iku ulang mesti tahun anu partai ini, iku. Gus. Jangan orang PD ini. Iku mesti suarane suarane calon-calon anggota DPR sing medit. Iya. Gak gelem kek iso Sodako. tako. Nah, Ayo, Iki- sampean medit sampean panjenengan. Ayo muni saiki. ngene lho, Gus. Ngene lho, Cak Jo. Saiki yo, Heeh. nek memang mempunyai harapan masyarakat iku ya Heeh, Cak Jo enak, yo. coba. Sampean Ya. sing selama iki sampean toto dadi nang nggone TSC sampean iku mau lho, Jo. Cak Jo. Sampean Heeh. kandhani. Ya apa ya apa. Rek, Heeh. awake dhewe iki mosok arepe nanggung 1.000 ge 5 tahun terus to rek. Ngono lho Cak Jo. Yo. Dikandani ngono. Enggak yo gak Lah ngono molakno carane. mending 1.000 iki iso dadi wakeh rek. Aku iku duwe Nek awake kancane. dhewe jelas programe, wong sing dipilih layak masuk dalam ranah iku, mlebu nang nggone ruangan DPRD iku Iku cocok. setuju kalau duwe caleg sing kayak gini. Tapi kan persoalan Nah. hari ini tidak semua partai punya teman-teman yang layak. Nah, Wah, makanya- itu persoalannya kan balik mana? Gak Partai ini ini. mesti Kembali apa? lagi bagaimana kawan-kawan yang melakukan Si aku njaluk rokok ya, aku, Rek. pengorganisasiran massa yang Ini kita melakukan rokok Iki lho, cerutu ya. gerakan untuk mendorong enak. civil society yang lebih baik, Sorry, Iya. untuk mendorong terjadinya sebuah good governor yang lebih baik, itu bersama-sama masuk dalam ranah diskusi dengan partai itu juga harus mendapatkan pendidikan politik yang cerdas juga gitu loh. Artinya memang tugas akeh. Gak Nah, cukup soal ya. tugasnya wong akeh. Gak ngono aku tetep gak terima. Kayak gitu nyebut Kayak kayak gitu. Ya betul loh, senengannya Kayak- langsung pemadam kebakaran Gak jret. gak medit. Saling ini lho Ning. Ini lho Ning. ukuran kualitas Iki itu mau diukur dari apik gae ngekei sumbangan sedekah. Soalnya ngene lho. Soalnya ngene yo. Gus lho. Iki ngene yo. Iki sing wingi iku tak ewangi. Mm-mm. Dadi Ning. Terus lali gak? Gak. Waduh iki Nah. masalah iki nek gak lali. Buktine ngene lho Ya Ning. apa ya apa? Saiki kan koyo anggota DPR itu kan oleh BK. Yo Oh. aku ngomong, Cak, desaku ki ono BK apa Cak gawe bangun Heeh. papingan ngono iku. Oh. Dikei ini. Sret. Sret. Iya. Lho, Iki mesti teko PDI iki. iku kan berarti kan Jelas iki teko PDI iki. ya ada digiat ngono apa rek. Gak gitu iki. Dewane fraksiku iku hebat-hebat Nah, aja ini. ngomong ke saya katanya Demokrat. Loh, berarti kan sing Ora sampean loro berarti ngarep teko Ya, PDI bisa, sing bisa. guri kan. sampean kan ngomong ini, Mang. Iya, iya. Mosok 100.000 itu cuma bisa. Gak bisa nih. Terus Terus anggota DPR nek ono wingi ku apa? Ono acara. dulur Reses. loro. Ya, Ngewangi. aku telepon, Cak, tulung oh Cak, dulurku iki loro lebokno sing apa sing Rumah sakit sing Ya. kadik bayar iku. UHC. Ya wis tak anokno dewangi ning lho. Nek misale ono kene ndukung anggota DPR calon ngono iku lho lah enak siapa dhewe njawab. Nyoto. Nyoto. Hasilnya Lah, terus nyoto. nek aku milih partai sing dadi misale peno misale Ya, ya. siap. Mari ngono terus Amin. ning aku njaluk tulung po ning koyo ngono ning. Engko peno ngomong ngene, kon sapa wingi kon mesti ngewangi aku. Lho lah ngono. Yoga sih. Iki kok Kata Pak. sampean buka nih. Cok lali lho nih. Oh. Warung ini lho nih. Soalnya Ngono, gak Sir. eru, kan gak eru. Dek. Sorry. Partai di apa? Sing ngewangi sapa ya Caleg kan. dhewe kan gak eru. Ayo ya apa Gus ayo. Ayo, ya apa Iya, ayo. iya. Jadi Ya apa? itu kan apa ya, perdebatan di masyarakat, mungkin fakta yang Cerita. terjadi ya. Cuman begini, kalau saya lagi-lagi demokrasi ini rusak gara-gara persoalan
transaksional. Jadi mohon maaf, siapa punya duit itu akan berkuasa. Siapapun. Walaupun dia tidak punya kompeten yang memang diharapkan untuk pembangunan bangsa kita, punya duit kok selesai. Kan begitu. Iya. Inilah yang merusak citra demokrasi kita. Dan perjalanan-perjalanan inilah menjadi evaluasi sebenarnya. Kita bukan kemudian itu harus tertutup, bukan. Bukan juga ya harus terbuka, tetapi seperti yang disampaikan oleh Cak Dar tadi itu adalah output yang dihasilkan oleh dewan-dewan. Artinya dewan ini kan tidak bisa mengeksekusi sendiri. Ya kan? Pertanyaannya sekarang begini, Cak Jo. Tapi lo Cak Dar, bukan persoalan itu. Sidoarjo kita di 2014 sampai 2020 kemarin ya, perjalanannya seperti apa? Bahkan kita kalau flashback bicara Sidoarjo, kita spesifik ya. Kadang-kadang kita sebagai warga Sidoarjo itu merasa malu, bahkan cenderung tidak pede. Kita mengatakan bahwa kita orang Sidoarjo. Ketika orang luar mengatakan, orang mana? Saya orang Surabaya. Iya, betul. Itu kan? Aku kartu. Sebentar. Nah, itu Jawa. sebenarnya faktor itu disebabkan adanya situasi pembangunan di Sidoarjo itu kurang membuat kita percaya diri sebenarnya bagi masyarakat. Ini kan masyarakat, walaupun tidak semua, Cak Jo sendiri kan mengatakan tidak seperti itu kan. Nah, artinya persoalan-persoalan itu tidak hanya ditanggungkan kepada eksekutif. Ada yang namanya DPRD kabupaten. Pertanyaannya, DPRD kabupaten selama ini kok tidak melakukan pengawasan, kok sampai mohon maaf bupatinya kena kasus hukum sampai ditangkap oleh KPK misalnya. Iya. Nah, ini pertanyaannya kan bukan ke situ. Pertanyaan DPR-nya kemana? Pengawasannya. Melo. Kontrol. Nah, itu masalahnya kan di situ. Wes dicuntui di penjara dhisik. Sehingga pembangunan kita ini jangan cuma berharap pada bupati, wakil bupati, kepala dinas saja dan yang lain-lain eksekutif. Legislatif itu punya peran. Loh, emang tidak ngerti dia persoalan penganggaran? Ya dia yang paham dong. Justru kalau tidak paham ini menjadi persoalan. Inilah yang kemudian kita evaluasi sebenarnya oleh teman-teman akademisi. Kan saya sering diskusi oleh teman-teman aktivis, praktisi hukum, terus praktisi politik juga. Bukan kita persoalan setuju atau tidak setujunya saja. Kita melihat sisi-sisi produk yang sudah dihasilkan dengan sistem pemilu terbuka ini seperti apa. Oh, berarti Gitu loh. bupati mlebu penjara iku ya mergo dijelomprongno anggota Iso. DPR ngono. Konco itu kan gak mesti. Kon sing ngomong lu. Aku gak melok-melok. Tapi gini gue. Iya, gimana? Saya pernah ini. Ya sama aja diskusi sama teman-teman. Kalau misalnya dengan sistem terbuka itu bisa disiasati. Kalau saja ya ada orang baik yang nyumbang untuk orang-orang yang punya kualitas itu dibandani. Nah, banding lah bahasanya di Bapak Asu. Ya iki sing api-api dibandani dadane anggota dewan. Iya. Cuman golek sing ngono itu ya angel ya. Iso aku. Iso, salah. Tak golekno tapi ya engko hitung-hitungane Lah ngono mana. Itu sembarang hitungan, Sar. Kok iki sembarang dihitung karo Parung jenenge. Pembangunan yang ini. luar biasa. Wong politik ya iku mau lah. Terus ngene lho, Gus. Saiki nek misale koyo ngono, iki kok terus aku iku kemikiran ngene iku, Bang. Ya peno ngomong-ngomongan iku. Iki lak boleh gak juara kedua lah. Gimana itu? Misalnya dipilih partai ya. Ya, Berarti sing tertutup oleh ini berarti ya. tertutup misalnya loh ini. Ya. Pokoknya aku ngengkel penodok pokoknya. Iki nomor 1 oleh sak kursi. Ya. Sing dadi nomor 1. Heeh. Sing nomor 2 kan ya guru mesti. Guru mesti nek. Ya dengakno tok. Ya Dungono supaya Lho gak PAW. enggak maksudnya ngene lho. Maksudnya ngene, nek misale iki terus apa? Iki di PAW misalnya. Dadi apa? Dadi bupati misalnya sing nomor 1 dadi bupati sing lah sing nomor 2 iki sapa? Ya genteni ya urutane sing oleh suara nang partai enggak iku. juga seperti itu. Lho kandan Terserah iku. dari partai politik. Lho kandan. Bisa jadi nanti
partai politik menentukan nomor 5 yang jadi ya juga artinya kan tidak gini bisa bahwa ditolak. undang-undang 7 balik Iya, mana iya, regulasi undang-undang 7 itu Memang lebih banyak menguatkan mengatur kekuatan untuk partai itu proporsional sendiri. terbuka. Ya. Hal kayak gini ngomong sanglik hari ini ya. Mm-mm. Itu ketika diterapkan yang tertutup juga nggak efektif, Nggak nggak cocok. Artinya memang banyak hal yang harus dirubah terkait regulasi ini. Sementara tahapan hari ini sudah berjalan. Ketika ada perubahan kayak gitu kan konco-konco penyelenggara ini ya sing paling repot. Nah iya koyo ngono terus lah ngene lho sing Regulasi tangan berubah. ngene lho nek misale koyo ngono iku mang jare Mbak Nadia kan ngono. Berarti kan durung mesti sing nomor loro. Yo, Nah itu Dadi, itu juga misalnya tidak kayak diatur ngono. dengan detail. Lah terus mari Karena- ngono sapa sing gelem dadi caleg? Lah mangka nih, Lah, kalau nek aku memang nomor loro, nomor telu, tidak nomor papat, tertutup ngono. mana regulasi dirombak kabeh, akeh sing dirubah. Ngatur sing Nah, hal kalau sing gelem itu. Bandani. Nah, kan begini sebenarnya. Kalau mantan penyelenggara bicara seperti itu terlalu mempersulit sesuatu yang mudah, saya kira. Oh, ngono ya. Sebenarnya Iya. begini. Undang-undang Halus ya omongan. Wah, bos. ini khas NU ini. Iya, ya. Halus Khas omongan. NU banget ini. undang-undang kita ini kan perubahan itu bisa dilakukan berdasarkan revisi undang-undang. Yang kedua bisa dilakukan melalui dengan adanya Perpu. Yang terakhir ini Mahkamah Konstitusi. Nah, diatur dari urutannya sampai ke bawah itu kan diatur oleh itu semua. Ya, ya. Pengesahannya termasuk juga persoalan sistem terkait pengangkatan ya PAW dan yang lain-lain. Nah, saya cuma ingin mengatakan itu nanti pasti ketika uji materi itu sudah selesai, itu pembahasannya itu sudah sampai ke sana. Pastinya tidak mungkin lah kan begitu. Mahkamah Konstitusi saya percaya lah nanti ya masalah nanti terkait intervensi dan yang lain-lain itu kan saya berharap tidak mungkin lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengangkatan nomor 2, nomor 3 atau nomor sekian itu sebenarnya lagi-lagi di sini makanya kembali ketika ini sudah kembali pada undang-undang, ini kan sebenarnya tugas ketua partai itu bertambah. Ya. Tanggung jawabnya, perannya dan yang lain-lain. Ya. Bertambahnya itu tidak hanya persoalan menseleksi calon-calon kadernya saja. Tapi menambah bagaimana partai tersebut itu mempunyai sebuah platform yang menarik di tengah-tengah masyarakat sehingga orang Ada itu orang yang mau bergabung dengan partai tersebut itu tantangannya sudah juga besar. Nah, itu loh. Jangan berharap, saya katakan tadi ini ketika bicara keuntungan lebih diuntungkan, misalkan tertutup ya, diuntungkan oleh partai besar. Belum tentu juga ketika ketua partai tersebut di semua lini, baik itu di daerah maupun di pusat, itu tidak bisa membawa arus partai itu ke arah yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Apalagi mohon maaf banyak-banyak kasus nanti pasti tidak dipilih oleh masyarakat. Ketika itu pemilihan tertutup, itu kan tidak mungkin memilih orangnya, pasti memilih partainya. Ya pasti tidak dicoblos, kan begitu logikanya. Makanya di sini juga sebenarnya satu sisi setuju ketika kita bicara persoalan masyarakat, kenapa harus setuju misalkan? Kenapa saya mengatakan yang tidak setuju juga nanti ya, biar imbang lah. Satu, biar permainan politik ini tidak dikuasai oleh Bohir. ya ini bahasa terang-terangannya begitu. Apa? Jeragan Bohir. Ngerti ora? Sing dinteni kayak mana iki karo Cak Jo iki. Ini kan nanti kalau ini bertentangan dengan kepartaian, pasti ini akan melompat ke partai yang lain pada akhirnya. Ya kan? Ya, Nah, ini menjadi tantangan potensi satu. itu loncat Yang semakin kedua, tinggi. Yang kedua, pada akhirnya ya, ketika misalkan itu dilakukan sistem tertutup, ya kita bicara kerugiannya dulu misalkan. Kerugiannya juga masyarakat itu akan was-was juga untuk memilih partai tersebut ketika partai tersebut itu dianggap sudah tidak menjamin 100% orang yang misalkan Cak Jo misalkan nyalon di partai A misalkan kan. Padahal saya orangnya Cak Jo, milih partai A karena Cak Jo misalkan. Ini kan menjadi kos-kosan bagi saya untuk mencoblos memilih partai tersebut. Disebabkan bisa saja saya memilih partai tersebut itu bisa bukan Cak Jo yang dipilih oleh partai.
Sing Itu- dipilih dar. Itu kerugian hal Loh, negatifnya. iku ya koyo ngono pisan iku. Ya iya, Ya, sing coblos seperti- partai ini. Ya gak mesti nomor 1 tadi. Enggak. Lu. Mesem elek ta. Gedang-gedangke ndi kita, Jo? Loh iya. Telo-telone iki. Iya iya Ya iya. artinya gini lah. Ini Oh, apapun iya, Gedang-gedang. apapun perdebatan ini, diskusi ini kan ya pasti plus minus ya. Semua ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Balik mana lah tadi. Tapi paling akhirnya sepertinya mengarah ke tertutup ini nggak- beliau iya, ini. mendukung kau. Mendukung ini Aku sebetulnya juga dalam kok hati sembarang kita. ya sama sembarang. Nek Cari ngelakoni. nek sampean ya pembana dia. Sing tutup apa sing buka? Sing rapet ya. Eh? Sing rapet ya. Sing ditutup tertutup ya. Pak. Sing tertutup. Tertutup dan terbuka karena saya struktural, saya menunggu keputusan. Sebenarnya ini. pernah Ah. secara kita itu pernah ya ada kombinasi antara semi terbuka. Sampai terbuka. Itu kan juga ketika 2024 Iya. itu kan dipakai model 2000. campuran gitu. Heeh. Tetap ada nilai yang satu menjamin satu kursi Semi per posisi, namanya PPP semi ya. terbuka. Ya. itu ditentukan, tapi orang juga bisa nyoblos. Punya ruang Nah, berdemokrasi orang. Itu terlibat boleh nomor dalam urut. itu. Kalau misalnya urutan 1 sampai 10, nomor 10 itu suaranya mencapai BPP, itu bisa terpilih, tidak harus nomor urut. Ah. Itu saya pikir kompromi untuk perdebatan ini. Ini apakah juga nanti dilakukan ya terserah Iya. ukur itu. Tapi paling enggak kan ada pernah sejarah kita punya seperti Iya ya, ojo terus Gak belas ya. koyo kok buruk muka cermin yang gitu. Aku kubel dek terus menerus. Mantap, mantap. Berarti Pak Jadi pedo seneng tutupan. Nah, ya Ya kita apa ya? Dalam hal ini potensi untuk penerapan kuota 30% secara baik dan benar itu sangat terbuka lebar Untuk untuk tertutup. yes. iki urusan wong Wong wedok. wedok. Masih terwakili masuk 30% ya. Nah, 30% paling enggak sangat paling enggak nomor 1 sampai 3 sisine wedok. Nah, Sih ku benar-benar aman. sangat representatif dan Aman. mempunyai Ngene peluang yang besar untuk itu. ngene iki gak cocok aku. Iki bolong cedek ono saiki terus. Paling ngene. Cedek ono terus saiki. Jarine ngene nek di belakang suami yang sukses selalu ada istri yang ya Cantik. luar biasa kan ngono ya yang mendukung ngono. Ya. Tapi di balik istri yang sukses itu mesti ono suami yang menderita ya. Aja mirip aku lho, Cok. iya 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 iya. Iki sing ngomong Gus. Gus iya. Nanti apa iki? Dibuka apa ditutup? Izin teni ae. Tanggal Nanti itulah. ini iki, nang dhewe kan tinggal ngenteni. Iya. Tanya apapun yang terjadi di Jakarta. Kita cuma iso rasa-rasa, iso ngomong apik gaib. Tapi apapun keputusan kabeh kan teko Dan dhuwur. di Diputus Indonesia nomor apa jatuh. yang tidak bisa? Iya, iya. Itu Anda kan tinggal mendiskusikan. Artinya kita ini paling tidak memberikan kabar kepada masyarakat bahwa siap-siap ini loh. Artinya bisa saja tertutup itu disahkan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Artinya masyarakat harus siap agar tidak kaget. Karena Jelas ketika- kaget, Gus. Jelas kaget, Gus. Terus kulino trimo sampeyan ora kaget gak ono. Rambut kae. mohon para TS ya gimana ya? Waduh iki jenenge proyek gak berkelanjutan rek ngene iki. Kadung diangen-angen iki. Sustainability program ini Gak cocok iki. 5 tahunan loh ya. Iya. Wis. Wis ta Gus sampe naik kelas nono khusus. Ya. Tak jaluk pendonga ngono Gus menawa iki. Wis muga-muga karo MK tetep terbuka ya. Inteni ya kabar Ya, teko ya. Jakarta seperti apa hasilnya itu ya berharap kita yang terbaik untuk kita semua. Apapun itu pasti ada plus minus. Kita cari yang terbaik untuk Sidoarjo dan Dani Sidoarjo bareng-bareng. Minimal lah Sidoarjo ojo ngomong nasional saja. Iya. Sidoarjo beres Iya. insyaallah ke atas juga. Suwun dulur ketemu maneh nang Rempon Darjo. Yuk Gus yo. Anu yo, buka yo Gus yo. Buka yo. Sampe tunggu. Sampe Tutup tunggu. aja, tutup aja. Oh, coba buka. Tutup enak iki lho, tutup enak lho, tutup. Tutup enak. Wis sembuh tak golek kedek aku.